Di materi ini kita akan bahas dari kisi-kisi yang ada pada tahun-tahun sebelumnya. Kebetulan kalau melihat dari dosen kalian fisika dasar Pak Ferdi kan ya. Jadi melihat dari materi Pak Ferdi itu biasanya setiap tahunnya akan selalu sama, mirip-mirip, dan dia akan selalu ngasih kisi-kisi sebelum UTS. Dan kisi-kisinya juga selalu sama. Tentu yang untuk kita kerjakan. Nah, jadi di sini kita bakal langsung aja eh, bahas dari kisi-kisi itu. Izin share screen sebelumnya ya. Oke. Apakah udah terlihat? Udah, Bray. Oke. Oke. Kita langsung lanjut aja ya. Kita mulai dari wait sebentar. Hmm, Oke. Kita mulai langsung aja dari nomor satu ini ada kisi-kisinya. Ada 18 ada 18 nomor. Recording in Beda-beda biasanya progress. materinya. Yang nomor satu ini kita bisa lihat langsung. Kita assuming that water has a density of exactly 3 grams over centimeter kubik. Nah, berarti ini kita udah tahu density. Density itu kalau kita biasa raw bilangnya, massa jenis. Density-nya kita tahu 3 gram per centimeter kubik. Find the mass of 1 cubic meter water in kilogram. Berarti kita disuruh cari apa? M. Disuruh find the mass. Kita tahu apa? Volume di sini. Kita tahu volumenya adalah 1 cubic meter. Berarti kita tahu 1 meter kubik. Ini informasi yang kita punya. Bisa nggak kita cari? Bisa. Kita langsung pakai rumus. Kita punya rho sama dengan M per V. Nah, kita punya rho-nya 3. M-nya itu kita punya nggak tahu. Kita tulis M aja. Kita tulis V-nya kita punya 1. Maka dapatlah kita M sama dengan 3 kali 1. Atau sama dengan 3. Satuannya apa? Karena di sini kita adalah... Wait, sebentar. Sorry, sorry. Di sini karena ini kan meter kubik ya. Ini meter kubik. Sementara density kita itu sentimeter kubik. Berarti kita harus samain dulu. Ini, sorry, ini 1 meter kubik jadi 1 sentimeter kubik itu adalah 1000 cm cube. Cube. Dari mana? Kita lihat dari tangganya kalau mungkin teman-teman lupa. Ini kita punya langsung aja di sini dari M aja ya. M, DM, CM. Kita naik 3 kali. Oh, wait. Sorry. Kita naik 3 kali. Oke. 3 kali naik itu dari eh, meter ke sentimeter ke dari meter kubik ke sentimeter. Sorry, 3 kali turun. Nah, itu dapatlah kita 1000 cm kubik. Maka nanti kita akan dapat masanya itu adalah 3000. Wait, sebentar. 3000 kilogram. Oke, ini untuk dapetin match yang pertama. Sejauh ini ada yang mau ditanya atau clear? Ini kalau ada yang mau nanya boleh langsung cut aja ya, langsung tanya aja. Nggak usah resen, takutnya nggak kelihatan, langsung on mic aja. Kalau nggak ada, gue lanjut ya. Kita masuk ke yang B. Di sini kita ada suppose that it takes 12 hours to drain a container of 4955 meter kubik of water. What's the mass flow rate in kilogram per second of water from the container? Oke, berarti kita di sini kita tahu kita punya 12 hour. Kita punya T-nya itu 12 hour. Tapi kita tahu juga eh, waktu yang selalu kita pakai. Wait, sebentar nih. Oke, kita punya 12 hour itu berarti 12 hour itu kita harus convert to second. Berarti kita kali 3600 karena 1 hour itu 3600. 12 kali 3600 itu 43200. Oke, kita udah dapat waktu yang kita punya adalah 43200 second. Nah, sebenarnya untuk tahu rumus mass flow rate ini, ya kan, arus masanya ini,
kita sebenarnya udah dikasih tahu dari soalnya bahkan in kilogram per second. Kilogram per second. Kita punya dari yang pertama, karena di sini of water from the container ya. Dari kontainer pertama kita tahu kilogramnya adalah 3.000. Secondnya sekarang kita udah tahu 43.200. Ya udah. Mass flow rate-nya berarti kita dapat tinggal 3.000. Wait. Sorry. Dia 4.950. Oh, wait. Oh, dia ganti ininya ya. Dia ganti volumenya, sorry. Berarti kita hapus dulu. Kita, oke, kita hapus dulu. Ini gimana sih? Oke. Kita harus cari massa barunya. Nah, cara cari massa tadi kita tahu ya. Rho kali V aja. Rho-nya itu kita punya 3 gram per centimeter cube. 3 gram per centimeter cube itu kalau kita convert to kilogram per meter cube, itu jadi 3.000 kilogram per meter cube. Dikali 4.955. Ini kita dapat mass-nya. Let's see, kita kalkulator aja ini 3.000 kali 4.955. Kita dapat 14.865. Kita dapat 14.865.000. Ini mass-nya in kilogram. Kenapa? Ini tadi meter cube. Ini bisa coret sama ini ya. Nah, kita udah dapat mass-nya 14.865.000. Kita bisa langsung cari eh, mass flow rate-nya. Mass flow rate-nya tadi kita kilogram per second. Kita udah punya kilogramnya yang baru. Ini. Sekarang kita cari kilogram per second. Udah 14.865.000 divided by 43.200. Kita bisa coret, 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 coret. Ini bisa langsung kalkulator aja. Oke, bagi 432. Kita dapat 344,1 setelah pembulatan ya. 1. Satu apa? Satuannya apa? Ya, sesuai yang ini aja ya. Ini kan kilogram, ini second. Kilogram per second. Artinya setiap detiknya ada 344,1 kilo air yang mengalir. Itu arusnya. Untuk nomor satu ada yang mau ditanya? Kalau misalnya clear, kita lanjut ke Bang, izin bang. ya, ya. Itu V itu satu itu masih dari mana bang ya? Terus Yang mana? kalau yang nomor satu bang, yang A. Oke. Terus kok senti ke meter bukannya 100 sih bang? Itu 1000 apakah karena kubik atau gimana bang? Karena kubik. Karena kubik benar. Yang mana tadi? Yang row-nya yang mana? Yang V-nya kenapa sampai dengan satu bang? Sorry, di mana itu ya? Yang M per V, V-nya kenapa satu bang? Oh, V-nya kenapa? 1. 1 cubic meter. Oh, ini harusnya 1.000. Sorry. Ini kan tadi udah kita ubah 1.000 ya. Sorry. Nah, tadi. Ini harusnya 1.000. Karena tadi kita udah ubah jadi 1.000 cm kubik. Jadi kita sebenarnya tinggal substitute aja ya. Substitusi. Kita punya V-nya sekian. Kita punya row-nya sekian. Kita substitusi. Kita dapat mass-nya 3.000 kilogram. Wait. Oke, wait. Ntar, kayaknya ada yang salah nih convertnya. Sorry. Thank you. Tadi siapa yang nanya? Farija bang. Pak Riza. Oke. Thank you. Ini ada yang keliru sepertinya. Oke. Let's see. Kita punya dari meter cube to centimeter cube. Thank you. Nah, dari meter cube to center cube apa centimeter cube ini turun ya. Kalau turun itu kita berarti benar tadi dikali. Nah, tapi karena ini kan turunnya 2 kali ya. Benar, seharusnya 100. Nah, tapi karena dia ini pangkat 3, berarti 10 pangkat 2 dipangkatin 3 lagi. Atau ini sama aja kayak 1 dikali 10
Sorry, tulis ini aja. 1 kali, berarti kan 10 pangkat 2 ya. Tapi karena dia ingat ini meter cube pangkat 3 atau sama dengan 1 kali 10 pangkat 6. Maka di sini adalah, ini hapus dulu, sorry. Thank you, thank you, thank you. Ini salah banget nih. Oke, kita dapat tadi ini adalah berarti 10 pangkat 6 ya. Maka di sini kita dapat 3 kali 10 pangkat 6 kilogram. Oke. Thank you, Pak Reza ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Aman? Kalau aman kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Kalau mau nanya kayak tadi Fariza aja langsung cut aja. Oke. Next, kita masuk ke nomor 2. Kita punya soal compute your average velocity ya. Wait. Oke. Compute your average velocity in the following two cases. You walk 64.5 meter at a speed of 2.33 meter per second and then run 64.5 meter at a speed of 4.07 meter per second along a straight track. Berarti ini kita tahu kita punya straight track yang A dulu. Yang A. Kita punya straight track. Karena di sini dibilang you walk 64.5 meter, ada 2, berarti kita bisa divided by 2 aja ya, kita bagi 2 aja. Ini 64,5, ini 64,5. Oke? Kita udah tahu nih, tapi yang berbeda, yang membedakan mereka adalah velocity mereka atau speednya mereka. Ini yang satu ini 2,33 meter per second, ini 4,07 meter per second. Ya kan? Nah, kalau kita buat average velocity itu berarti gimana? Kita buat dapetin average velocity itu aja satuannya kan meter per second, unitsnya ya. Nah, berarti kita harus punya meter. Meternya apa? Meter ini adalah jarak atau space, oke? Kita punya jarak, berarti jarak itu kita udah tahu nih jelas, jarak kita dari sini sampai sini, dari 64,5 tambah 64,5. Ini kita tambahin aja jarak kita. Oke. Divided by S. S-nya apa? Waktu. Waktu itu kita kita punya T. Nah, T itu rumusnya apa? Kita kan nggak tahu nih di sini. Di sini nggak ada disebutin T-nya berapa. Kita harus cari T-nya sendiri. Berarti kita cari nih T-nya. Berarti T itu rumusnya adalah, ada yang tahu? Ya, rumusnya itu S per V. Oke? Jarak dibagi kecepatan ya. Oke, nah jaraknya kita udah punya. Yang pertama itu 64,5 dibagi 2,33. Yang pertama. Ditambah, oke, jangan lupa ditambah. Kita punya kecepatan yang kedua itu adalah, 64,5 per 4,07. Yang atas kita dapat 64,5 tambah 64,5, kita dapat 129, benar ya? Oke, 129. Ini kita coba kalkulator aja langsung, 64,5 bagi 2,33. Kita dapat 27,68. Oke, wait, ini tambah 64,5 bagi 4,07. Kita dapat 15,84. 847 ini kita bulatnya 8. Aduh. Kita bulatnya gini ya. Berarti kita punya jarak kita 129, waktu yang kita habiskan adalah 27 detik ditambah 27,68 ditambah 15,85. Kita dapat waktu kita 43,53. Oke. Setelah kita udah dapat, maka tinggal kita bagi aja langsung. 129 bagi 43,53. Kita dapat 2,96 meter per second.
Ini untuk yang A. Kira-kira paham atau gimana? Atau ada yang mau menyanggah? Kalau enggak, kita lanjut ke yang B. Nah, ini sama ya. Average velocity kita masih sama. Berarti kita harus nyari S, kita harus nyari T. Ya kan? S itu for space, T itu for time. Oke, nah kita time-nya udah jelas di sini. Ini tetap kebagi dua lagi. Kita punya track. Yang pertama, itu kita lari selama 2 menit. Yang kedua, kita juga lari 2 menit. Oke? Nah, karena kita lari 2 menit 2 menit, ini sama, oke, makanya bisa dibagi dua track aja gini, walaupun belum tentu sama ya jaraknya ya. Nah, yang kita perlu perhatiin di sini speednya adalah 2,33 meter per second. Jaraknya belum tentu sama, karena beda speed. Yang kedua, 4,07 meter per second. Lagi, karena kita harus cari space-nya dulu. Space itu rumusnya adalah, oke. Nah, space itu kita harus cari rumus, berarti kita V sama dengan, space itu berarti rumusnya V kali S aja ya. V kali S atau langsung aja di sini. Biar muat ya. Oke. Kita punya V-nya itu 2,33 dikaliin 2 menit ini harus kita ubah jadi detik ya. Karena kita punya time itu adalah detik. Tambah ini yang lari yang kedua, fase kedua. 4,07 kali 120 dibagi time-nya. Time-nya kita udah punya. Lari pertama 120 detik, lari kedua 120 detik. Maka ini kita mendapatkan, aduh, kita mendapatkan 2,33 kali 120 dulu, kita dapat 279,6. Oke. Ditambah 4,07 kali 120. Kita dapat 488,4 per 240. Kita dapat di sini tinggal tambahin aja atas 279,6, berarti kita dapat 768 over 240. Nah, kalau udah tinggal kita bagi hasilnya 3,2. Satuan juga jangan lupa karena kita bicara average velocity, berarti udah pasti meter per second. Sejauh ini ada yang mau nanya atau bingung? Atau kecepatan atau kelamaan? Gimana? Oke, kalau dirasa aman, gue Aman bang. lanjut ke nomor selanjutnya. Thank you. Oke, you drive a pickup truck along a straight road for 9,7 km at 68 km per hour, at which point the truck runs out of gasoline and stops. Oke, berarti kita tahu nih kita punya track. Kita punya track. Wait, kita punya track, anggaplah lurus ya. Kita drive 9,7 kilo. Ini truk kita, ya kotak aja lah ya. Dia drive sampai sini, itu sejauh 9,7 kilo. Oke, di sini dia stop, habis bensin. Berarti orang di sini yang jalan. You walk another 3,3 km, berarti sampai di sini. Itu adalah 3,3 km. Oke. What is your overall displacement? Displacement itu apa? Perpindahan ya. Perpindahan. Nah, kalau perpindahan, ya udah perpindahan ya berarti sama. Karena ini adalah garis lurus dan tidak ada mundur ataupun arah-arah yang lain, ya kita tinggal sama aja kayak jarak ya. Kita dapatlah displacement kita 9,7 km tambah 3,3 km. Kita dapat 13 km displacementnya. Oke? Karena kita start from di sini, dari masih pakai truk, sampai di sini, sampai kita jalan. Oke? Nah, nextnya.
What is the time interval delta t from the beginning of your drive to your arrival at the station? Nah, berarti kan kita harus nyari time kita ketika kita punya jarak 13 kilo dan kita punya kecepatan seperti yang dikatakan tadi. Nah, yang pertama, kita harus cari tahu dulu time kita pada saat kita naik truk. Kita tadi punya time itu adalah, ada yang masih ingat? Jarak atau kecepatan dulu? Kecepatan ya? Wait, sorry. Jarak dibagi waktu ya. Berarti S per V. Nah, karena kita punya S-nya itu sudah jelas di sini 9,7 dan kita punya jaraknya, kecepatannya adalah 68 km per hour. Nah, ini kita harus samain nih. Kita mau pakai waktunya apa? Hour atau menit atau detik. Ini kita harus pastiin dulu. Nah, tapi kalau ini, karena ini nanti ada juga over the next 41 minute, kita perhatiin di sini, berarti kita pakai menit ya. Kita pakai waktunya menit aja dulu. Tapi ini yang pertama, kita biarkan dia dalam hour. Tapi nanti kita convert. Kita tahu ini adalah kilometer per hour. Ini adalah kilometer. Kilometer sama kilometer boleh kita coret. Hournya naik ya. Berarti 9,7 bagi 6, 8. Sorry, kita kalkulator lagi. 9,7 bagi 6, 8. Dapatlah kita 0,142 hour. Ini time yang pertama pada saat kita naik truk. Kita masih truk di sini. Ini time pertama. Oke. Time kedua udah jelas di situ dibilang 41 minute. Oke? Nah, ya udah kalau udah begini ya tinggal berarti total time-nya T1 tambah T2, benar ya? Tapi kita harus pastiin mereka 1 units. Berarti 0,142 ini hour ya. Kalau kita bikin jadi menit tinggal kita kali 60 ya. Kita kali 60 maka kita dapatlah 8,55 menit. Sementara kita punya T2-nya adalah 41 menit. Maka yang terjadi adalah kita dapat 49,55 menit. Atau 50 menit. Sejauh ini gimana? Sampai nomor 3 ini, ada yang mau ditanyain? Atau clear, aman semua? Kalau Aman banget. semua, gue lanjut lagi nomor 4. Oke, a particle position on the x-axis of figure x1 is given by, kita punya persamaannya seperti ini ya. Oke. With x in meters and t in seconds. Oke. Because position x depends on time t, the particle must be moving. Find the particle velocity function. Berarti kita disuruh cari function dari vt. Habis itu cari function dari at. Oke? Ini dulu yang pertama. Yang kita perlu ketahuin, x atau sebenarnya kita biasa bilangnya s. Ini biasa mungkin di SMA mungkin atau SMP pada saat kalian belajar turunan, st itu yaitu jarak ya. Oke. Nah, vt itu adalah S aksen T atau turunan pertama dari S. Dan AT adalah S double aksen dari T. Atau sama juga kayak V aksen T. Ini yang kita harus tahu. Jadi kalau udah ketemu gini, tinggal turunin aja. Nah, tapi ini jangan bingung, ini kan nggak ada S. Tapi di situ dibilang X in meters. Meters itu berarti space, jarak juga ya. Berarti sama aja itu kayak S. Nah, berarti kita punya di sini, untuk dapetin functionnya yang kecepatan, itu tinggal turunin aja. Kita punya 5 min 39 T plus T pangkat 3. Tinggal turunin. Oke. Oke. Kita dapat
Di sini 5 hilang ya. 0, min 39 itu jadi min 39 plus 3T pangkat 2. Paham kalau turunan ya? Kita dapat fungsinya. Udah sesimpel ini. Berarti VT min 39 tambah 3T pangkat 2. Selanjutnya, AT. AT juga masih sederhana ya. Berarti tinggal turunin aja dari VT-nya. Kita punya min 39 plus 3T pangkat 2. DT. Kita dapat min 39 karena nggak punya variabel, hilang. Tinggal kita punya 6T. Selesai. Kita punya function V, kita punya function A. Terjawab? Oke. Kita lanjut. Is there ever a time when V equals to 0? Kita punya V equals to 0 nih. Ya udah, berarti kita punya function tadi apa? Min 39 plus 3T pangkat 2. Itu sama dengan V. Tapi ketika V sama dengan 0, berarti kita masukin substitute aja. 3T pangkat 2 min 39. Kita bagi 3. Oke. Ini lanjutin di sini ya. Berarti kita urutin aja, kita di depan aja ini biar gampang. T kuadrat min 39 sama dengan, sorry, ini jadi 13. Oke. Kalau udah gini, ya udah kita berarti, is there ever a time when V equals to 0? Berarti time ini, kita nggak bisa pakai ini karena ini min 13. Berarti, oke. Berarti kita punya T kuadrat sama dengan 13. Berarti kita punya T sama dengan akar 13. Atau akar 13 ini bisa jadi plus minus ya. Plus akar 13 atau T sama dengan minus akar 13. Waktu minus itu tidak mungkin ada. Nggak ada waktu negatif ya. Jadi, is there ever a time when V equals to 0? Yes, it is. Ini ada di sini. T sama dengan akar 13. Atau akar 13 itu kalau kita value-kan adalah, sebentar. Berarti dia akan 0, ya kan? V sama dengan 0 ketika T sama dengan 3,6 second. Terjawab? Ada yang bingung? Atau mau lanjut? Aman? Oke. Kalau aman, mungkin gua lanjut. Oke. In figure X1, a pitcher throws a baseball up along a y-axis with an initial speed of 15 meter per second. Oke. Kita punya initial speed-nya. Oke, kita bikin dulu diketahuinya apa yang kita ketahuin ya. Sorry, bentar, ini mana? Nah, ini kita punya initial speed. Itu kita bisa tandain pakai V0 ya. V0 itu berarti kita dapat 15 meter per second. Into y-axis. Nah, how long does the ball take to reach its maximum high? Ini yang pertama pertanyaannya. Berarti yang ditanya high-nya. Oke? Yang kedua, what is the ball maximum high above its release point? Berarti kalau dia rilisnya ya ini berarti ini, sorry. Ini how long does the ball take to reach its maximum high? Berarti ini yang ditanya time-nya ya. Oke. Sementara ini, what is the ball maximum high ya? Berarti ini high-nya, ini baru real high-nya. Oke. Nah, oke, yang terakhir, how long does the ball to take reach a point? Oke, berarti ini adalah T ketika H-nya adalah 7 meter. Ini yang ketiga. Kita kerjain satu-satu. Yang pertama, kita disuruh nyari waktu dia untuk reach maximum high. Oke? Nah,
Kalau dia bilang with an initial speed of 15 meter per second, kita sesimpel kita punya rumus. Wait, mana? Oke, kita punya rumus VT sama dengan P0 min. Sebenarnya ini AT, oke. Tapi karena ini dia y-axis, oke. Nah, dan up along a y-axis, berarti ini G-nya ini jadi A-nya ini jadi gravitasi ya. Kita punya VT. Nah, di sini kan it's maximum height. Kalau misalnya kita lempar bola, sorry di sini. Kita lempar bola ke atas. Ketika dia sudah tidak bisa naik lagi, maka dia akan jatuh. Nah, ketika mereka mau berpindah arah dari atas ke bawah, disitulah terjadi kecepatannya menjadi 0. Nah, maka di sini kita tahu VT-nya, oke, itu 0. Sementara kita punya V0-nya adalah 15 meter per second. Dikurang A-nya, A itu adalah percepatan, acceleration. Acceleration-nya ini adalah 10 meter per second kuadrat karena dari gravitasi bumi. Tapi karena dia menghadap ke atas, berarti dia tertarik. Dia tidak maju, melainkan mundur. Berarti negatif 10 meter per second kuadrat. Oke? Dikali time-nya yang kita nggak tahu. Berarti yang kita punya adalah 0 sama dengan 15 plus 10T. Oke? Atau kita punya 10T sama dengan negatif 15. Oke. Sorry. Acceleration-nya, sorry. Acceleration-nya ini tetap positif. Karena ini kita udah langsung, sorry. Acceleration-nya tetap positif ya. Aduh, ini kenapa highlight? Oke. Acceleration-nya tetap positif, berarti ini jadi negatif. Nah, oke. Ini kita dapat min negatif 10T. Maka kita dapat T sama dengan 15 per 10. Kalau kita dapat waktunya adalah bagi 3 aja. Bagi 5 aja, 3 per 2. Atau T sama dengan 1,5 second. Ini adalah how long does the ball take to reach its maximum height. Nah, kita tahu nih, ketika 1,5 detik, dia akan menyentuh maksimum high-nya. Sebenarnya ada banyak cara untuk kita dapat maksimum high-nya. Tapi kalau salah satu cara yang tercepat adalah salah satu rumusnya kita buat dapetin. Oke. Buat dapetin X atau X. H maksimumnya itu kita bisa pakai H max itu adalah P0 kuadrat min per 2G. Ini bisa rumus ini. Atau kita juga bisa pakai rumus ini. Kita dapetin H-nya sama dengan P0T min setengah G kuadrat. Ada 2 rumus ya. Kita bisa pakai yang mana aja. Contoh kita pakai yang kedua. Karena kalau yang kedua nanti ada korelasinya sama yang C. Jadi kita coba pakai yang kedua. Nah, kalau kita coba pakai yang kedua, berarti ini. Kalau kita pakai yang kedua, berarti kita dapat hanya V0-nya kita dapat ya, 15. Waktunya ketika maksimum high adalah 1,5 detik. Min setengah, G-nya adalah 10. T-nya adalah 1,5 detik juga. Tapi square, kuadrat. Berarti kita 15 kali 1,5 itu dapatlah 22,5 kurang setengah, ini jadi 5. Ini kita dapat 2,25 ya. 2,25 kali 5 dapatlah kita 11,25. Oke. Ya, tinggal kita kerjakan. Kita dapat 22,5 kurang ini 11,2.
Wait, 11, apa tadi ya? Salah nanti. 22,5 kurang 11,25. 11,25, iya. Oke, ini adalah high dari maksimumnya. Jangan lupa unitnya meter. Nah, ini kan tadi kita udah jawab. Oke. Kita udah jawab nih. Ketika reach maximum point, dia 11,25. Nah, sekarang, gimana kalau time-nya adalah 7? Sesuai yang di C ya, pertanyaannya. Ketika T-nya sama dengan 7, high-nya berapa? Ya udah pakai rumus yang sama. Berarti kita punya high sama dengan 15 dikali 7. Oke. Dikurang. Oh, wait. How long does the... Oke, nggak salah, salah. Sorry. Kita cari time-nya nih ya. Kita balik. Kita tahu high-nya, kita belum tahu waktunya. Nah, berarti kita tahu 7 sama dengan V0-nya sama 15. T-nya kita nggak tahu. Oke. Dikurang setengah GT. G-nya kita pakai 10 karena nggak dikasih tahu. T-nya juga pun kita masih nggak tahu. Cari ya how long does the ball take. Nah, kalau ini kita berarti udah punya 7 sama dengan 15T min 5T pangkat 2. Nah, ini kalau kita kerjakan atau kita akar-akarkan, nanti kita akan dapat, ini kalau kita bagi 5 aja, kita dapat 7/5 sama dengan 3 min T pangkat 2. Atau kita punya min T pangkat 2 adalah 7/5 min 3. 7/5, 1,4 ya. 1,4 min 3 kita dapat min 1,6 atau 1,6 sama dengan T pangkat 2. Berarti T sama dengan akar 1,6. Ini bisa plus, bisa minus. Yang pasti ini kita pakai yang plus ya, karena ini time. 1,6 itu dari akar 1,6. Menarik. 1,26 second. Ini waktunya. Oke. Apakah sudah terjawab atau bingung? Ada yang mau tanya nggak? Saya izin bertanya, Bang. Ya. Untuk ketika ulangan, apakah kita bisa memakai 10 atau kita itu pakai 9,8, Bang? Atau nanti ada aturannya gitu? Oke. Kalau jujur gue agak lupa Pak Ferdi pakai yang mana yang biasanya, tapi bisa ditanyain aja langsung. Kan biasa Pak Ferdi pasti ngawas. Jadi bisa tanyain aja mau pakai 10 apa 9,8. Normalnya biasa 10 ya. Tapi kalau dipakai 9,8 kalian kan pasti boleh bawa kalkulator saintifik. Jadi nggak terlalu masalah harusnya. Terjawab? Terjawab, Bang. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. If A sama dengan 4I min 3J ya. B-nya min 3I plus 2K. What is C A cross B? Nah, ini bacanya cross ya. Bukan, sorry mana nih? Ini cross. Duh, sorry. Ini yang kelihatan apa ya? Tar. Sorry, sebentar. Wait. Ini kenapa gini ya? Hmm. Nah, oke. Sorry, lanjut. Sorry tadi terganggu. Kelihatan? Kelihatan semuanya? Halo? Kelihatan, Bre. Oke. Nah, ini bacanya tadi A cross B ya. Nah,
A cross B ini matriks. Kalau kalian masih ingat mungkin pernah belajar matriks, kita punya A sama dengan 4I min 3J. Kita punya B min 3I. Nah, di sini kan dia langsung K ya. Berarti kalau dia K, sebenarnya itu dia ada J juga, tapi 0 aja. Plus 2K. Kalau cross, ada yang masih ingat caranya langsung cross? Mungkin boleh sambil agak, biar kita interaksi, biar nggak terlalu sendiri banget. Oke, mungkin kalau lupa semua nggak apa. Kita coba lanjut. Berarti kita kalau cross ya sesimpel kita punya I, J, K. Oke. Ini kita punya ini, kita punya I, J lagi. Oke. Nah, I, J, K ini kita yang pertama dulu. Kita yang A dulu. Ini yang A, ini yang B. Yang A itu kita punya 4I ya. I-nya di sini 4 berarti. Punya min 3J nah di sini. K-nya berapa? Nggak tertulis. 0 berarti. I-nya ya tulis ulang lagi 4. J-nya min 3 lagi. Tulis aja ulang. Oke. Nah, I yang B itu adalah min 3. J-nya nggak tertulis. K-nya 2. I-nya tulis lagi min 3. J-nya dan tidak tertulis lagi. Nah, kalau ini tinggal kita kaliin secara, ini namanya juga cross ya. Tinggal kita cross saja. Ini juga kali, cross. Juga kali. Ini juga kali. Yang dulu ini yang pertama nih. Oke. Kita punya min 3. Oke. I kali min 3. Kali 2. Berarti I kali min 3 kali 2. Ini yang pertama. Oke. Kita punya tambah J kali 0 kali min 3. Yang kedua. Dan yang terakhir kita punya K kali 4 kali 0. Maka kalau kita jumlahkan, kita punya min 6I. Karena sisanya ini jadi 0, ini jadi 0. Yang pertama. Nah, selanjutnya kita mulai dari kebalikannya, dari sini. Oke, berarti kita punya apa? K kali min 3 kali min 3. Yang pertama. Selanjutnya kita punya ini, I kali 0, I kali 0. Kita punya J kali 4 kali 2. Berarti tambah I kali 0 kali 0 tambah J kali 4 kali 2. Maka yang kedua ini kita dapat, kita dapat min 9K sama kita punya, ini jadi 0 ya. Kita dapat plus 8J. Oke. Nah, kita punya kedua nih. Caranya simpel, tinggal kita kurangin yang pertama sama yang kedua. Berarti kita punya min 6I dikurang min 9K tambah 8J. Berarti kita punya min 6I min 8J plus 9K. Ini dia exact jawabannya. Terjawab. Wait. Ada yang salah di sini. Ini min 3 kali min 3 ini plus ya. Ini jadi plus juga. Ini berarti otomatis jadi min. Oke. Apakah clear sampai sini? Izin bertanya lagi, Bang. Ya. Itu kan ada IJK ya, Bang. Terus kenapa di sini kita ada vektor IJ juga, Bang? Oh, atau dia dicerminin ya? Oh, yang ini. Sorry. Bentar, tandain ya. Bentar. Nah, ini ya. Iya, Bang. Oke. Yang IJ ini memang dari cara cross ya. Kalau kadang kita bisa pakai, kalau ingat ngerjain determinan 3 kali 3, ini kita juga pakai begini. Nah, kalau cross pun juga pakai begini. Bedanya kalau cross nggak harus 3 kali 3 gitu. Oke, halo. Terjawab? Jadi ini Oke, dia Bang. rumus langsungnya ya, maksudnya kalau ini. Jadi IJK, IJ itu udah pasti. Nggak sampai K lagi ya, dia cuma begini aja. Mau berapapun vektor kalian. Oke, Bang. Saya lupa Oke. soal itu, Bang.
Iya, nggak Makasih, apa-apa. Bang. Ya, oke. Kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, ntar kalau mau tanya ke nomor sebelumnya juga nggak apa-apa, kata aja. Ntar kita mundur. Oke. A car travels up a hill at a constant speed of 30 km per hour and returns down the hill at a constant speed of 50 km per hour. Calculate the average speed for the round trip. Oke. For the round trip. Oke, ini kalau ini sesimpel, sorry. Travel travel up, oke, at a constant speed of 30 km. Nggak kelihatan. Bentar ya. Sorry, itu Abdul Aziz, boleh di mute dulu. Oke. A car travels up a hill at constant speed. Ini berarti dia naik ya. 30 km hour. Oke. Yang kedua kita punya returns down. Constant speed 50 km per hour. Oke. Yang ditanya average speed for the round trip. Nah, kalau average trip for the round trip, round itu berarti kita udah naik, turun, naik lagi, turun. Karena ini kayak setengah lingkaran ya. Kalau round berarti kita full rounded ya. Nah, berarti kita punya distance-nya ini kita belum tahu nih. Ini berapa nih, sejauh apa ini? Tapi yang kita tahu, ini satu kali ini, ya ini satu distance. Berarti kalau dia round trip, dia 2 kali distance, dia bolak-balik. Nah, kalau dia bolak-balik, ya tinggal kita berarti kita punya V average itu apa tadi? Kita sama ya, velocity average itu. Ya, tinggal delta S per delta T. Ini bimbel. Sorry, Abdul Aziz. Nih, host bisa tolong mute aja. Oke, delta S di sini, delta S itu karena tadi kita bilang satu kali perjalanan itu adalah satu kali distance. 2 kali perjalanan ya berarti 2 distance. Oke, kita belum tahu nih di sini bro. Nah, abis itu kita punya, oke, kita punya waktunya. Waktunya itu kita bisa pakai, waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan ya. Jarak dibagi kecepatan berarti S per V. Karena ini ada yang satu kali naik, ada yang satu kali turun. Benar ya? Berarti kita punya ini juga S1 per V, S2 per... Tapi karena di sini S-nya sama, berarti S1 sama dengan S2 ya. Karena kita bilang mereka adalah setengah lingkaran yang persis. Oke? Nah, sekarang berarti kita punya dua distance. Dua distance, oke. Dibagi, jaraknya sama, kita belum tahu berapa, tapi kita sebut aja distance juga. Oke. Karena kan dia 2 kali nih. Yang pertama dia 30, ya kan? Yang kedua 50, habis itu naik lagi, balik lagi 50, dia 30. Oke? Nah, berarti 30-nya 2 kali atau satu kali distance sama aja. Ini 30 km per hour ya. Tambah. Dan ini juga 2 kali ya 50-nya. Berarti jadi distance juga per 50. Ini kita kerjain, kita dapat 2D per ketemu di 150, berarti kita dapat 5D tambah 3D 150, atau kita dapat 300D per 8D, atau kita dapat 75. Oke, distance coret 75 km per hour. Terjawab? Maaf mau tanya, Boleh. itu kenapa tiba-tiba 2D ya Bang? Yang mana? Oke, ini ya. Yang ya. Yang ini ya. Oke. Jadi satu kali perjalanan, oke, dari awal sampai akhir kita sebut itu sebuah jarak, benar? Nah, karena dia sebuah jarak, dia bilang calculate the average speed for the round trip.
round trip itu kita berulang lagi. Oke, berulang. Jadi kita satu kali jalan ke depan, satu kali jalan ke belakang. Oke. Nah, karena dia Yang terjawab. 2 kali jarak, berarti ya 2 kali distance. Oke. Jarak di sini kita sebut distance ya. Mau ini diganti S juga nggak masalah juga, boleh juga. Jadi ini 2 kali distance saja. Karena dibilang round trip. Kalau dibilang calculate the average speed for a trip dibilang ya, a trip. Berarti kalau a trip ya udah 1 kali distance saja, berarti D gitu. Nah, tapi yang D di bawahnya ini jadi setengah. Yang ini jadi setengah D, ini setengah D. Gitu. Pokoknya ini harus ingat jumlah distance yang di sini sama distance yang ini, kalau dijumlahin harus sama dengan distance di atas. Oke? Terjawab nggak atau masih bingung? Nggak apa-apa kalau masih bingung. Terjawab, Bang. Makasih ya, Bang. Oke. Next. Oke. Ini kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Oke, during a hard sneeze, your eyes might shut for 0,70 second ya. If you're driving a car at 80 km per hour during such a sneeze, how far does... Oke, ini pertanyaannya sederhana ya. Berarti yang ditanya how far aja. How far itu kita S. S tuh, masih ingat rumusnya? Ada yang tahu? S itu ya udah V kali T. Udah sesimpel ini ya. Nah, tapi kita harus samain nih. Di sini 0,7 second. Ini 80 km per hour. Artinya kalau ditulis di sini 0,7 second kali 80 km per hour, maka ini nggak akan bisa dicoret second dengan hour-nya karena mereka tidak sama. Maka kita bikin hour itu jadi second. 1 hour itu kita tahu adalah 3.600 second. Ya udah sesimpel ini. Second sama second, coret. 0, coret. 36 sama 8, kita bisa bagi 4 ya. Ini jadi 2, ini jadi 9. So, kita tahu 0,7 kali 2, 1,4 per 9. Kita masih punya kilometer di sini. Ya udah 1,4 kilometer. 1,4 per 9. Nah, ini baru kita hitung. 1,4 dibagi 9. Sama dengan 0,155 seterusnya ya. Kilometer. Atau kita dapat ya 155 meter. Ini kalau ketemu soal ini langsung kerjain pertama aja ya, lumayan bonusnya soalnya. Ini bisa dipahami semuanya? Atau ada yang bingung? Oke, Aman, kalau oke, Bang. aman? Aman, Bang. Oke, kita next. Nomor 9. Oke, a rifle that shoots bullets at 583 meter per second is to be aimed at a target 54.9 meter away. Oke. Jadi kita tahu if the center of the target is level with the rifle, oke. Nah, kita tahu namanya kalau misalnya terlalu jauh jaraknya, artinya semua akan tertarik sama gravitasi, walaupun secepat apapun dia, karena dia akan ya ada kecepatan yang membuat dia tidak terpengaruh dengan gravitasi, tapi kalau misalnya masih kecepatan normal seperti ini 583 meter per second, itu bisa tertarik dengan gravitasi ya. Oke, nah kalau tertarik dengan gravitasi ini, kita punya rumus. Nah, jadi ini kalau digambarkan, contoh kita punya rifle-nya di sini lah ya. Oke, ini rifle-nya. Nah, is to be aimed, target 54.9 meter away. Kita nggak tahu, kita anggap aja di sini. Oke, ini adalah targetnya. Oke. Nah, pertanyaannya apakah dia bisa segaris lurus? Kemungkinan besar tidak bisa karena ada jarak. Jadi mereka akan tertarik dengan gravitasi ke bawah. Jadi normalnya, walaupun ditembakkan dari sini, dia akan jatuh ke bawah. Karena ada gravitasi.
Nah, ini kita punya rumus. Yang pertama itu adalah X maksimum, oke, atau X aja lah ya, itu sama dengan V akar 2H per G. Ini rumus yang kita harus punya. Atau di mana akar 2H per G ini adalah T. Ini adalah T. Oke? Nah, kalau misalnya kita udah punya nih, X max V akar 2H per G. X-nya kita punya. Jarak yang kita punya adalah 54,9. V-nya kita punya. H-nya kita nggak punya. G-nya kita punya. Berarti kita bisa kerjain ya. Kita substitute aja. X-nya kita punya di sini. Jarak mereka adalah tadi 54,9. Berarti kita punya 54,9. V-nya kita punya 583. Nah, ini boleh langsung karena ini sama-sama ya. Ini meter. Ini meter. Oke, ini boleh. Nah, akar 2. Ini kan sebenarnya T. Harusnya kan kalau rumus yang kalau dipersingkatnya X sama dengan VT. Tapi T ini akar 2H per G. Makanya langsung kita jabarkan aja. 2H per G ini hanya kita nggak tahu. G-nya kita ambil 10. Oke? Nah, maka kita bisa tuliskan 54,9 per 583 sama dengan akar 2H per 10. Kita lanjut di sini. 54,9 per 583, let's see. 54,9 dibagi 583. Oke, kita punya 0,0941. Oke? Sama dengan akar 2H per 10. Akarnya kita pindah ruaskan, biar dia clear jadi 2H per 10, atau kita kuadratkan dua sisi. Itu ini jadi, tinggal kita kuadratkan 0,0941 kali 0,0941. Maka kita dapat 0,0088. Oke, sama dengan 2H per 10. Kita bisa bikin 2H, kita kalikan 10-nya ke atas, berarti kita punya 0,088. Oke. Nah, selanjutnya kita punya, tinggal bagi aja, di H sama dengan 0,044 meter. Ingat, ini meter. Artinya, ya kalau kita mau tetap meter boleh, tapi kalau mungkin pertanyaan jadi sentimeter, ya udah kalau jadi sentimeter kita tinggal jawab ya. 0,044 itu berapa? Itu 4,4 sentimeter. Terjawab. Jadi kita harus tahu rumus ini dulu nih buat ngerjain soal ini. Bagaimana? Kita harus tahu rumus ini. X max sama dengan V akar 2H per G. Di mana akar 2H per G ini adalah waktu. Satu rumus ini aja yang perlu untuk soal ini. Walaupun dibalik-balik bisa ya, tinggal substitusi aja. Aman kira-kira? Atau ada yang mau ditanyain? Kalau kecepatan atau apa juga boleh bilang ya, buat diturunin pace-nya. Bang, izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Biasanya kalau tes fisika dasar itu dibolehin pakai cheat sheet nggak sih, Bang? Enggak boleh. Jadi rumus-rumusnya tadi kalau kita perhatiin ya, baru berapa rumus yang Korea? Let's see. Kita cek dulu. Bray ke itu ya, Bray. Ke mute ya. Oh iya, oke, sorry. Ke mute ya.
tadi ini kalau yang Indonesia, kita ingat segitiga. Ya, tadi udah sempat terjawab belum yang Kurniawan tadi nanya? Belum ya? Belum kedengaran apa-apa tadi ya? Iya bang, nggak kedengeran tadi bang. Oke. Tadi kan di sini nanya ada cheat sheet atau enggak? Jawabannya enggak. Jawabannya nggak ada cheat sheet. Kita nggak pakai cheat sheet sama sekali. Tapi tenang aja, rumusnya nggak sebanyak yang kalian kira harusnya. Karena kalau kalian cukup hafalin satu rumus aja, jangan semua rumus. Contoh, kita review dari awal sedikit ya. Di nomor satu tadi kita punya rumus rho sama dengan M per V. Udah, cukup itu aja rumusnya. Ya kan? Yang tadi kita punya 4.865.000 dibagi 43.200 itu nggak bisa dihafalin karena di soal udah ada kilogram per second. Ya, oke? Kita cuma punya rho sama dengan M per V. Cukup. Yang kedua, rumus nomor 2, kita bisa pakai jarak kecepatan waktu. Atau kalau English-nya kita punya SVT, segitiganya. Oke? Space, velocity, sama time. Oke. Yang ketiga, masih sama ya rumusnya ya. Kita masih pakai yang sama. Average velocity ya berarti kalau average kita butuh total dari jarak. Total dari jarak, total dari waktu. Cukup. Masih rumus yang sama. Berarti masih baru 2 rumus. Tinggal gimana kita pakai. Yang 4, masih rumus yang sama lagi. Bedanya ini hanya turunan. Oke? Masih, kita berarti sejauh ini masih 2 rumus. Nah, ini baru masuk rumus yang ketiga. Rumusnya di sini kita punya, ya, kita hafal yang ini aja. VT sama dengan V0 min AT. Oke? 3 rumus. Sama yang kita perlu, H sama dengan, ini pakai H. Sorry. Oke, laser pointer. Oke. Yang tadi yang ketiga nih, VT sama dengan V0 min AT, rumus ketiga kita. Yang keempat, H sama dengan V0T min setengah GT pangkat 2. Ya, kita 4 rumus nih. Sejauh ini kita dari 5 soal baru 4 rumus. Ini cross, ini bukan rumus. Ini perhitungan. Jadi nggak masuk. Ini masih rumus yang sama kayak yang rumus nomor 2. Masih sama lagi kayak rumus nomor 2. Nah, ini baru rumus yang kelima. Dari 9 soal kita baru 5 rumus. X sama dengan V akar 2H per G. Jadi ini memang mau nggak mau harus dihafalin ya. Kurniawan tadi ya. Oke, makasih bang. Oke. Kita lanjut. Oke. Boy whirls a stone in a horizontal circle of radius 2.7 meter at a high 3.1 meter above level ground. Okay, the string breaks. The stone fly off horizontally and strikes the ground after traveling a horizontal distance of 11 meter. What is the magnitude of the centripetal acceleration? Oke, nah ini masuk lagi ke rumus ke-6. Centripetal acceleration. Nah, kalau centripetal acceleration itu dia kita punya rumus lagi. Sorry. Bentar, cari. Oke. Centripetal acceleration tuh ini. Oke. Nah, centripetal acceleration itu rumusnya sederhana. Kita butuh kecepatan per radius. Kecepatan kuadrat per radius. Oke? What is the magnitude of the centripetal acceleration? Ya, kita udah punya. Velocity-nya berapa kita punya? Velocity kita, oke. Kita mesti cari velocity dulu ya. Oke, kita cari velocity dulu. Nah, untuk cari velocity, kita bisa pakai rumus yang kedua lagi tadi, nomor 2. Oke, V sama dengan S per T. Oke, di mana kita di sini space-nya kita udah tahu, waktunya kita belum tahu. Di sini nggak ada bicarain waktu ya. Nah, ini kita pakai rumus yang sebenarnya yang ini. Sorry. Bentar ya, sorry. Nah, ini kita pakai rumus yang ini. Tapi di sini adalah V0-nya adalah 0. Jadi kita hanya pakai setengah GT pangkat 2. Oke. Berarti kita punya rumus H sama dengan setengah GT pangkat 2. Ini rumus yang kita pakai. Nah, untuk cari apa? Cari H. H itu sama kayak space. Nah, space-nya itu kita udah tahu 3,1. Oke? Setengah G-nya kita pakai 10 aja. Oke? Kita kali T pangkat
2. T-nya kita belum tahu ya, waktunya kita nggak tahu. Kita mau cari waktu. T ini bisa jadi 5, maka 3,1 per, atau ini kaliin aja 6,2 ya. 6,2 sama dengan T pangkat 2. Atau kita punya T sama dengan akar 6,2. Akar 6,2, let's see. Akar 6,2. Akar 6,2 itu 2,49 second. Oke, kita udah punya 2,49 second. Maka kita udah bisa masukin P-nya. Jarak yang kita punya itu adalah of a distance 11 meter. Oke. Kita punya waktu 2,49. Maka kita punya 11 bagi 2,49. Kita punya 4,417 lah ya. 4,41. Oke, kita V kita punya. Sekarang kita harus cari R udah punya, berarti langsung acceleration aja ya. Acceleration berarti V-nya kita punya 4,417 pangkat 2 dibagi 2,7. Ini tinggal kali aja 4,417 kali 4,417. Oke. Kita punya 19,51 per 2,7. Atau 19,51 bagi 2,7 ya. 7,225. Itu 226, sorry. Bulatan aja. Satuannya jangan lupa meter per second square, karena ini acceleration. Nah, ini rumus yang baru, cuman ini ya sebenarnya. Mana tadi? Highlight. Oke, Oke, rumus yang baru ini ya, dia masuk rumus kena V kuadrat per R. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Maaf Bang, itu 5-nya kemana ya Bang? Mana? Sorry. Yang di setelah rumus kan itu setengah GT kuadrat, itu kan ada tuh 10, 5 coret. Oke. Dari 10, setengah, 5 coret itu ya Bang. Thank you. Skip. Sorry. Oke, ini berarti bagi ini, sorry. Ini tadi niatnya diganti, malah lupa diganti. Oke, thank you. Tadi siapa yang nanya? 10 ini 6,2 per 10, atau kita dapat 0,62 ya, sorry. Oke, berarti ini agak salah semua di sini. Sorry, yang ini nggak salah. Nah. Oke. Bentar. Oke. Oke, tadi kita punya 6,2, 0,62. Berarti akar 0,62. Akar 0,62 itu adalah 0,78 second. Sorry, ini yang benar ya, 0,78 second. Nah, kalau kita dapat 0,78 second, berarti otomatis di sini adalah 0,78 second. Nah. Tinggal 11 bagi 0,78. Dan kita dapat 14,1. Ini berarti masuk di sini 14,1 kuadrat ya. Oke, 14,1 kuadrat. Kita dapat 198,81. Ini 2,7 tetap ya radiusnya ya. Dan kita dapatlah di sini 198,81 dibagi 2,7. Atau 73,63 meter per second square. Oke, thank you. Tadi siapa yang nanya? Saya Bang. Oh ya, thank you Zidan. Oke. Ya Bang. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang kayak keliru-keliru kayak tadi, maaf ya, human error, tolong
dimaklumi dan boleh langsung ditanyain aja. Oke. Kalau aman kita lanjut. Oke. Nah, ini measurement aja ya sesuai itunya. Nah, kita disuruh hitung. Coba. Kita disuruh ngitung a cord as a volume of cut wood equal. Oke, kita harus cari dulu volume cord. Cord ini kabel ya. Kita harus cari dulu volumenya, berarti tinggal 7,5 dikali 3,5 dikali 3,5. Oke. Let's see. Kita pakai kalkulator aja nih. 7,5 kali 3,5 kali 3,5. Atau 91,875. Jangan lupa, ini feet square. Oke. 1 feet itu adalah 30,48 cm. Maka kita kaliin aja 30,5 aja ya. 91,875 kali 30,5 lah. 91,875 kali 30. Oke. 2802,1875. Oke. Ini kita dapat sentimeter cube. Ini feet cube. Oke, sentimeter kubik. Oke. Pertanyaannya adalah meter cube. Bentar. Ada yang salah nggak di sini? Oke. Wait. 91, ini 7,5 kali 3,5. Sorry ya. Oke. Kali 30. Oke. 2802,1875. Kalau kita naikin 2. Oke, wait. Oke. Ini kalau berarti tinggal kita wait. 2600. Bentar. Gimana kalau kita langsung ubah ini jadi sentimeter aja langsung. Takutnya keliru. Kalau kayak gini takutnya kubiknya agak ini. Oke, berarti kita punya 7,5 di sini, sorry ya. 7,5 ini kita 7,5 kali 30,5. Oke. Habis itu kita punya 30,48. Ya, 30,48. Oke, 30,5. Baru kita kaliin 3,5. Oh iya, ini yang salah tadi. 30,5 kali 3,5 kali 30,5. Oke. Ini ya. Di sini kelirunya tadi ya. Sorry. Berarti tadi kita udah benar. 7,5-nya kali 3,5 dapat 91,875. Nah, tapi ini harus dikaliin 30,5 pangkat 3. 30,5 pangkat 3 itu kita dapat di sini 91,875 kali 28,093,55. Oke. Lalu kita dapat ini salah perhitungan, harus salah pencet. 28,372625. Ini bukan koma ya. Komanya di sini. Oke, tinggal kita kaliin 91,875. Dapatlah kita 2.606.734,921. Ini perhitungannya dari mana? Dari kalkulator ya. Oke. Jadi kalau ada yang salah boleh langsung dikoreksi aja.
Ini ingat, centimeter cube. Karena kita diminta how many quarts are in 2.5 meter cube, nah berarti kita kali 10 pangkat min 6. Kalau min 6 ini berarti kita naik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kita dapat 2,6. 0 dan sekian-sekian ya, 2,6 meter cube. Jadi basically jawabannya how many quarts are in 2.5, ya udah tinggal ini 2,6 dibagi 2,5. Ini kurang lebih ya karena ada pembulatan-pembulatan yang banyak. Tinggal kita 2,6 dibagi 2,5, kita dapatlah 1,18 dan seterusnya. Sorry, sorry, ini salah pencet mulu. 1,04. Terjawab atau bingung tadi? Mungkin tadi kan sempat ada yang salah. Ada yang bingung nggak? Kalau bingung langsung ditanyain aja ya. Paham? Ini perhitungan. Nah, kalau fitnya ini kita memang harus dikit hafal. 30,5 cm aja kita ingatkan. Aslinya tuh kalau nggak salah 30,48. Tapi terlalu detail. Ya ingatnya 30,5 aja. Jadi pembulatan sedikit 0,02 cm. Gimana kalau paham? Kita lanjutin. Nomor 12, kita masih punya 7 nomor lagi. Oke. Agak dipercepat mungkin ya. Oke. A hoodlum throws a stone vertically downward with an initial speed. Oke. Kita punya initial speed ya. Initial speed. Ini langsung aja di sini. Oke. Kita punya initial speednya adalah V0 15,5 meter per second. Oke. From the roof of a building dan above the ground. Berarti kita punya high-nya 25,5 meter. How long does it take the stone to reach the ground? Berarti how long does it take time? Ditanya. What is the speed of the stone at impact? Berarti VT yang di akhir ya. At impact-nya. Nah, kita bisa cari satu-satu. Yang pertama kita coba cari waktunya. Kita masih pakai rumus yang sama. V0T tambah setengah GT pangkat 2. High-nya kita punya 25,5. V0-nya kita punya 15,5. Kali T-nya kita belum punya, tambah setengah kali G-nya kita punya pakai 10, tambah pangkat 2. Atau ini exactly-nya kita punya, ini 10 sama dengan, wait, ini nggak bisa. Kita punya 25,5 sama dengan 15,5 T tambah 5T pangkat 2. Bagi 5 bisa. Ini kita dapat 127,5. Kok 127,5? Sorry. 12,7. Bentar. Tes aja deh. 25,5. 5,7 ya? 5,1, sorry. 5,1 sama dengan 3,1 T tambah T pangkat 2. Nah, ini kalian bisa kerjain T-nya, karena kalau dirumusin pakai ABC jadi panjang. Ini nanti kalian dapat T-nya sendiri. Ingat, ambil akar yang positif atau ambil hasil dari yang positif T-nya. Oke? Nah, T-nya itu kalau kita ambil positif, nanti kita akan dapat sekitar 1,1943 second. Ini di skip, dipercepat ya. Jadi, ntar kalian bisa hitung sendiri lagi juga. Oke, nah sekarang what is the speed of the stone at impact? Nah, kita punya rumus V sama dengan V0 plus GT. Ini udah keluar belum tadi soalnya? VT ini, sorry, VT. Kayaknya tadi udah ada, let's see. Ini udah ada. VT sama dengan V0 min GT. Udah ada ya? Berarti masih kita tidak nambahin rumus. Kita udah punya VT belum tahu. V0 udah punya 15,5 tambah 10 kali 1,1943.
atau 15,5. Sorry, ini kurang ya. Kurang, oh enggak, ini tambah. Tambah 11,943. And then kita dapat 26,943. Wait, kok 26,943, sorry. Kita dapat 27,443. Satuannya meter per second. Terjawab? Atau bingung? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau aman, kita lanjut. Oke, a factor of magnitude 12 units of n, another factor b of magnitude 8 units in diver in direction by 45 degree. Oke, disuruh cari skalarnya. Berarti ini skalar ya. Sama kita disuruh cari magnitude. Oke, kalau skalar itu langsung aja kita punya rumus. Karena ini udah sifatnya magnitude ya, kita nggak usah lupain lagi. Berarti tinggal A kali B kali cos theta. Ini skalar. Kalau magnitude atau value langsung itu A kali B kali sin theta. Bedanya di sini doang. Nah, karena di sini kita punya directionnya 45 degree atau cos 45 sama sin 45 ini sama, jadi equals. Oke, karena 45 derajat ya. Kalau beda dari 45 derajat baru kita hitung. Tapi karena mereka sama, itu setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Oke, A kali B kita hitung aja. Satu kali aja kita ngitung karena mereka sama. 12 kali 8 kali setengah akar 2. Coret, 4. Kita dapat 48 akar 2. Ini akan sama skalar maupun magnitude. Ini jawaban A dan B. Karena cos theta dan sin theta sama nilainya. Sejauh ini? Paham? Ini nambah rumus ke-7 ya. 78 lah. Tapi ini sebenarnya satu aja ya. Diingat. Kalau skalar cos theta, kalau magnitude sin theta. Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut. A person walks in the following pattern, 7.5 km north, then 4.5 km west, and finally 9.5 km south. Okay, sketch the vector diagram that represents these motions. Okay, how far and in what direction would a bird fly in a straight line from the same starting point to the same final point? Oke, so kita punya person. Kalau kita gambar, oke, dan kita punya di sini north, kita punya di sini west, kita punya di sini east, kita punya di sini south. Oke. 7.5 km north. Berarti kita punya di sini lah ya. Perkiraan aja. Dan 4.5 km west. Oke, dia ke sini. Oke. And finally 9.5 km south. South tuh ke bawah. Harusnya kalau 9 tuh mungkin di sini, tapi karena dia startnya from this, nah mungkin ada di sini. Nah, ini kalian tinggal hitung aja 1 2 3 4 sampai 7,5. Belok ke kiri. Belok ke kiri 4,5 karena dia startnya from 0. 1 2 3 4,5 di sini. Nah, 9,5 kita start dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9,5. Oke? Clear sampai sini untuk sketchnya? Nah, kalau ditanya how far, ya kita tinggal starting point kita kan di sini. Benar kan? Starting point kita.
Artinya kita punya sebenarnya segitiganya seperti ini doang. Nah, kita punya X-nya itu adalah yang ini. Ini X adalah 4,5. Benar? Dan kita punya ke bawah ini adalah hasil dari 7,5 tadi. Oke. Dikurang 9,5. Atau ini negatif 2 di sini. Tapi nggak ada negatif untuk di sini ya, jarak sini ya. Ini kita tulis 2. So, kita harus cari sisi miring. Sisi miring kita bisa pakai Pitagoras ya. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat masih ingat semua ya. 4,5 kuadrat tambah 2 kuadrat. So, kita punya 4,5 kuadrat. Berapa ya itu? 20,25 ya. Sabar. Benar, 20,25. 20,25 tambah 4 atau 24,5. 24,25. Ya, kita bisa urutkan 5 lah. So, tapi nanti kalian cari sendiri juga boleh 24,25. Saran ini kalau ini kan ngerjainnya banyak yang di pembulatan ya, tapi kalau pada saat ngerjain sama Pak Ferdi kalau bisa jangan dibuletin. Ini karena biar untuk mempercepat waktu kita bulet-buletin aja. Tapi poinnya caranya nggak ada yang disingkat. Oke. And in what direction will a bird fly in a straight line from the same starting point to the same final point? Ini kan kita lihat dari sini ya. Oke. Dia kalau mau langsung bisa ke sini langsung. Nah, ini kalau kita tarik ke sini, ini namanya southwest. Ini kita punya northeast. Kita punya ini southeast. Dan ini kita punya ke sini northwest. So, ini adalah southwest. And what direction? Ya, in the southwest gitu. Terjawab ya. Dia nggak ada bilang angle atau apa-apa kan? Tapi kalau misalnya dia disuruh cari angle juga oke. Kalau dia disuruh cari angle kita juga masih bisa ya. Kalau kita disuruh cari angle-nya ini wait, mungkin ini takutnya tanya angle. Kalau angle itu kita bisa pakai tan theta sama dengan y per x. Oke. Tan theta kita nggak tahu tan theta berapa. Y-nya kita tahu ini 2 per. Oke. 4,5. Oke. Kita punya 2 per 4,5. Ya. Ini dia jawabannya. Berarti tan theta berapa yang menghasilkan? Tannya adalah 2 per 4,5. Atau ini coret bisa 2,25 ya. Nah, berarti kita tinggal arctan kan? Arctan 1 per 2,25. Dan kalian dapat tannya adalah, kita coba cek pakai kalkulator aja langsung. 5. Oke. 23,96 derajat. Oke. Apakah terjawab atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin? Dia bertanya bang, Ya, silakan. itu kenapa dia pakai artan ya bang? Pakai arctan. Itu dari Ya. rumus vektor. Jadi rumus Oh, vektor itu kita buat tahu contoh, sorry. Kita punya ini Y, ini X ya. Contoh dia di sini, titik ininya, satu lagi di sini. Kita mau tahu ini tuh naiknya ke mana? Ke sini kah atau ke sini kah? Oke? Itu pakai tan. Pakai tan apa? Tan theta. Ketika kita tahu tan tetanya, contoh, di sini dibilang dia naik 45 derajat. Oke? Dia naik 45 derajat. Maka kita tahu tan theta, tan 45 derajat itu 1. Maka Y dan X akan sama. Itu dia. Ini jadi dari rumus vektor ya. Ada yang mau tanya lagi? Terjawab gak kira-kira? Atau masih bingung?
Sudah Bang, terima kasih Bang. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya kita lanjut. Nomor 15. Oke, kita masih punya 3 nomor lagi. Oke, a figure, shows two blocks connected by a cord that pass over a frictionless pulley, also of negligible mass. The arrangement is known as Atwood machine. Oke, Atwood machine itu ada berbagai macam ya. Berhubung gue sendiri nggak terlalu bagus gambarnya, tapi kurang lebih ada yang begini. Oke, ada yang begini. Kurang lebih ya. Maaf nih kalau gambarnya nggak terlalu bagus. Sama kita punya yang oke. Ini rumusnya beda-beda semua, tapi basically-nya ini semua dari berdasarkan rumus yang sama. Tapi kalian biasa kalau di SMA disuruh hafalinnya tiga-tiganya. Sementara kalau gue lebih suka kalian ngafalin satu rumus aja. Oke. Rumusnya itu kita punya WA. Oke, sorry. WA ini yang di bawah ya. Oke. Nah, WA ditambah WB sin theta per MA plus MB. Oke. Kenapa rumusnya ini begini? Karena, sorry, ini bukan tambah, maaf. Ini kurang, maaf ya. Oke, kenapa rumusnya ini begini? WA min WB sin theta, karena ini kalau kalian lihat ini sama semua. Oke, pada saat ini, yang di sini, derajatnya dari, contoh, ini kan begini ya. Ini kalau kita bayangin, ini dia, oke, di sini. Kalau yang ini, derajatnya 90. Terlihat jelas ya, bener ya? Kalau ini kan sama-sama jatuh ke bawah. Derajat yang terjadi, 0. 0 derajat, nggak ada. Oke. Sorry. Derajat yang terjadi, wait, sorry. Maaf. Cek sebentar. Ada yang mau dipastiin dulu biar nggak salah ngajarin kalian. Maaf ya, sebentar. 2 menit aja, bentar. Sorry, sebentar ya. Oke. Nah, kita punya, oke. Kalau untuk, sorry, maaf, tadi sempat blank. Oke, ini udah pasti dulu. Oke, jadi pada saat ini sudut yang terbentuk di sini malah dikatakan 0 derajat. Kenapa? Kenapa sudut yang dikatakan 0 derajat? Jadi kita melihatnya dia dari sisi ini ya. Ketika dia garis lurus, oke, dia adalah sebesar 0 derajat. Tapi ketika yang ini, dia turun ke bawah ya. Dia jadinya seperti ini. Maka sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Nah, jadi bisa dikatakan ini pada saat ini sin 90, ini dikatakan sin 0. Ini adalah sin sesuai bidangnya. Oke? Nah, di sini dibilang dead pass over a frictionless pulley. Nah, frictionless pulley ini kita udah tahu jelas di situ dibilang frictionless, berarti tidak ada gaya gesek. Gaya gesek artinya mereka berdua melayang. Nah, kalau mereka melayang kita tahu di sini. Berarti kita punya WA min WB sin
theta per MA plus MB. Oke. Wake ini W ini for wake ya. Wake itu adalah M kali G ya. Nah, berarti kita dapat ini mass 1 kita punya adalah 3,75. Oke. Dikaliin 10 karena kita M kali G. Dikurang 3 mass 2 itu 1,55 ya. 1,55 dikali 10 dikali sin 90. Sin 90 itu 1 ya. Oke. MA plus MB berarti 3,75 ditambah 1,55. Oke, bisa kita kerjakan. Ini berarti kita dapat 37,5 dikurang 15,5 ditambah 3,75 tambah 1,55 kita dapat 5,3. Benar nggak? Oke, benar 5,3. Oke. 37,5 kurang 15,5 kita dapat 22 per 5,3. Oke. Nah, kita bagi dapatlah kita 4,15. Oke. Nah, ini buat nyari apa? Ini buat nyari acceleration. Dari tadi ini yang kita buat ngitung nih adalah acceleration. Oke. Sampai sejauh ini dulu nggak? Ini paham atau bingung? Ini dulu. Karena kalau di sini masih bingung, kita buat ke bagian B, and the tension-nya juga pasti kemungkinan besar akan bingung. Oke, mungkin butuh responnya sedikit. Paham atau bingung? Oke. Halo? Insya Allah udah aman, Bang. Oke. Nah, kalau udah aman, kita berarti udah bisa nentuin ya, T-nya itu, kita udah bisa nentuin A-nya, M1-nya yang mana, T-nya yang mana. Nah, kalau gitu kita bisa langsung lanjut. What and the tension in the cord, berarti tension itu, ya logonya tension ya, T, simbolnya T. Tension itu adalah M2 kali G plus M2 kali A. Oke? Nah, M2 yang dipakai itu yang mana? M2 yang dipakai itu adalah yang jatuh. Yang jatuh. Nah, karena ini kebetulan dua-duanya jatuh, kita bisa pakai yang mana aja. Oke? Sebenarnya. Tapi kita fokusnya pakai yang... Pakai yang... Oke. Oke, kita pakai yang M1 aja. Karena ini, wait. Karena kalau kita berdasarkan yang ini ya, berdasarkan yang ini, oke, ini kan, sorry, ini dua, ini satu, ini dua, ini satu, ini dua, berarti yang jatuh selalu dua ya. Nah, kita berdasarkan yang itu, berarti kita bisa masukin M2-nya itu. M2-nya itu 1,55. Wait. Bentar, mana ini? Oke. 1,55. Oke, dikali 10 ditambah M2 itu masih 1,55 dikali 4. Oke. Maka kita dapat 15,5 ditambah 4. Oke, 6,2. Maka kita dapatlah 22,2 tensionnya. Tension tuh Newton karena gaya yang terjadi. Paham atau bingung mungkin? Jadi ini kalau nggak ada pertanyaan, ini mau dilanjut ke soal selanjutnya. Clear? Oke, kalau clear kita lanjut ke soal selanjutnya.
Bang, maaf, kayaknya ke-mute deh. Astaga, oke, sorry. Oke, thank you. A loaded penguin sled weighing 55 Newton rests on a plane inclined at angle 30 degree to the horizontal. Okay, between the sled and the plane, the coefficient of static friction is 0.75 and the coefficient of kinetic friction is 0.25. Oke, kita tahu nih, static friction sama kinetic friction. Static itu ketika mereka diam, kinetic itu ketika sudah mulai bergerak. Oke, what is the least magnitude of the force F parallel to the plane that will prevent the sled from slipping down the plane? Oke, so kita gambar dulu ya. Ini kita harus ngerti soalnya. Ini kita gambarkan, sorry. Oke. Nah, di atas ada penguin, nggak usah digambar ya gambar penguinnya. Oke, yang penting kita perlu kotaknya aja. Oke. What is the least magnitude of the force F parallel to the plane? F. Kita butuh F berapa supaya kotaknya nggak jatuh, nggak slip gitu, oke? Minimalnya berapa? Sebelum kita tahu minimalnya berapa, kita harus tahu kotak ini kira-kira diam atau jatuhnya itu dengan gaya berapa. Kita bisa tahu itu dengan static friction. Kita harus tahu gaya geseknya, karena ini kita tahu, sorry, ini mana ya? Oke. Ini ada gaya yang turun ke bawah atau sebenarnya ini begini ya. Sorry, ini agak jelek. Oke, kita harus tahu ini ada ya gaya yang menurun ke sini, itu karena static friction. Kita juga tahu ada yang gaya yang ke sini. Nah, eh kita bisa cari what is the least magnitude of the force F parallel to the plane. Oke, berarti kita harus cari dulu nih yang tadi aku bilang, static friction. Static friction itu, mana nih? Oke, di sini. Fs max itu adalah kita mu s, oke, dikalikan dengan normal, gaya normal. Gaya normal itu yang ini ya. Oke. Mu s dikalikan dengan gaya normal. Nah, kita cari dulu gaya, oke, kita cari gaya normalnya. Gaya normalnya itu ya langsung aja dari, sorry. Oke, gaya normalnya itu kita langsung cari dari, kita punya rumus untuk ini adalah wake dikali dengan cos theta. Oke, wake-nya kita punya ya, 55 Newton. Itu wake. Kali cos-nya, cos 30. Atau kita dapatlah 27,5. Cos 30 setengah ya. Ini aman ya. Oke. Buat dapetin Fs, berarti kita... Oke, buat dapetin Fs, berarti kita punya mu s, kita udah kasih tahu, koefisiennya mu s tuh adalah 0,75 static friction. Kalikan gaya normal 27,5. Kita dapetin hasilnya 0,75 kali 27,5. Sorry, salah tulis tadi. 0,75 kali 27,5 itu dapat 20,625. Oke. Newton. Oke. So, ini yang terjadi dengan Fs-nya. 20, wait, bentar, kayaknya ada yang salah. Oke. Wait. Oh, oke. Sorry. Sorry. Maaf. Ada rumus yang sedikit salah di sini. Ini N-nya not for gaya normal ya. Ini kita buat cari F dulu. Jadi, oke. Kita harus tahu gaya kan tadi kan gambarnya kalau di gambar jelasnya. Nih yang rapinya ya. Kan pasti ada gaya yang nurun ke sini. Benar ya? Sementara ada gaya normal. Ini gaya normal. Ini kita sebut F. Oke. Dan kita punya ke sini. Oke. Nah, gaya F ini gaya yang bikin dia jatuh ke bawah. Benar ya? Nah, gaya yang bikin jatuh ini berarti gaya yang bikin jatuh ini rumusnya bukan W cos theta, sorry. Rumusnya adalah W sin theta. Maaf.
Maka kita dapat sin 30. Oke. Nah, kita udah dapat gaya normalnya itu tadi. Oke, bentar. Ini kayaknya ada yang salah nih sebentar ya. Oke, maaf. Nah, jadi kalau karena static friction, kalau pada saat dia diam, berarti statiknya itu dorong ke atas. Nah, kalau dorong ke atas nih, berarti kita bisa jumlahinnya itu adalah static friction ini ditambah dengan normalnya ini. Sorry, maaf, maaf, maaf. Tadi udah benar, sorry. Ini gaya normal, maaf ya kalau keganti-ganti, maaf banget nih, sorry. Cos, ini udah benar cos, cuman tadi yang salahnya adalah ini harusnya cos setengah akar 3 ya. Tadi akar 3-nya belum masuk, sorry, maaf banget. Ini dapatlah kita 47,63. Ini juga dapat 47,63. Dan maka Fs-nya, static friction-nya, yang kita dapat gaya statiknya, itu kita dapat adalah 35,72 Newton. Oke. Nah, sementara tadi kita dapat, ini buat cari F itu adalah tadi W sin theta. Oke. W sin theta tadi kita dapat 55 kali sin 30. Dapatlah kita tadi yang tadi ya, 27, berapa tadi? 27,54 ya. Gitu. Ya 27,54 Newton. Nah, kita lihat nih, gaya yang menarik dia jatuh ke bawah itu adalah 27,54. Oke. Sementara gaya yang menahan dia adalah 35,72 Newton. Nih, karena static friction tuh yang menahan ya. Nah, gaya yang menahan dia lebih besar dibanding gaya yang bikin dia jatuh. So, kalau gaya yang menahan dia lebih besar, there's no slip. Nggak ada yang slipping. Nggak ada yang slipping down. Nggak ada ya. Jadi, what is the least magnitude of the force F? Jawabannya 0. Kita nggak perlu tambahan gaya buat ngedorong dia. Karena dia udah pasti nggak akan jatuh. Gitu. Oke, itu yang untuk yang A. Nah, sekarang kita masuk ke what is the minimum magnitude F that will start slide. Oke, will start the slide moving up the plane. Oke, kita nyari tahu nih minimum F buat dia mulai bergerak. Oke. Nah, karena dia mulai bergerak, kita harus tahu tadi kita udah punya, sorry, static friction ini bisa berlawan, bisa dua arah. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Oke? Pada saat dia diam, dia ke atas. Karena saat karena dia melawan F yang di bawah ya. Sorry, melawan F yang ini ya. Tapi pada saat dia mulai bergerak, dia akan turun ke bawah. Bersinergi dengan F yang di bawah. Artinya, buat tahu F min, sesimpel kita harus tahu. Dia harus ngelawan apa? Ngelawan F. Karena F ini adalah gaya yang menarik dia ke bawah. Berarti F. Lalu kita lawan apa lagi? Lawan static friction. 35,72. Static friction. So, berarti kita dapat F minimum untuk menggerakkan 27,54 ditambah 35,72. Maka kita dapatlah dia adalah 60, berapa ini? 63 ya. 63,26. Oke. Newton. Ini adalah F minimum. Kenapa? Artinya dia harus ngelawan gaya yang menarik tadi yang aku jelasin ya. Kalau ada yang bingung boleh banget bertanya. Oke. Jadi gaya yang menarik dia ke bawah sama kita pikirin juga friction statiknya. Static frictionnya. Yang juga dia bisa menahan ke atas tapi dia juga bisa menahan untuk ke bawah. Oke? Itu static friction. Nah, sekarang kita what the value of F is required to move the sled up the plane at constant velocity. Berarti kita harus tahu berapa minimum F, oke, untuk bisa menggerakkan sampai dia bergerak konstan. Kalau yang tadi nih, F minimum 63,26 untuk bergerak doang. Baru gerak sedikit ibaratnya, oke. Nah, tapi kalau misalnya dia udah di move,
itu static frictionnya udah nggak berguna. Yang berguna adalah kinetic friction. Nah, kalau kinetic friction ya sama ya. Kita tinggal cari kinetic friction, sorry, mana tadi? FK adalah 0,25 dikali 47,63 karena gaya normal ya. Maka kita dapat 0,25 tambah 47,63 itu sekitar 3 berapa? Coba kita kalkulator aja, nggak masalah. 0,25 kali 47,63. Kita dapat 11,9075. Kita dapat nih. Ini friction kinetic. Artinya untuk menggerakkan si penguin beserta box-boxnya, kita butuh 63,26. Tapi setelah itu udah bergerak, kita hanya butuh F-nya adalah F normal. Yang ini yang bukan F normal, maksudnya F yang menarik dia ke bawah. Oke, ditambah sama F kinetic friction. Atau kita punya 27,54 ditambah 11,9075. Atau kita dapat 3, wait, 3 berapa nih? 39 ya. 39,4475 Newton. Jadi ini ketika kita sudah mengeluarkan 63,26, kita hanya perlu sekali input 63,26. 63,26 untuk menggerakkan, selanjutnya kita hanya perlu 39,4475 untuk dia bergerak dengan sepelan mungkin tapi dengan velocity yang konstan. Ada yang mau bertanya? Boleh banget bertanya, soalnya tadi penjelasan juga sempat ada yang ke delay. Boleh banget tanya kalau ada yang bingung. Oke, Abang bertanya, ya. itu yang W dikali cos theta, kenapa itu cos theta ya bang? Oke, kenapa cos theta? Jadi karena ini kan kita mau nyari gaya normal ya. Gaya normal. Ini kan yang N ya, tadi ditulis, sorry. Ini pakai ini dulu. Oke, ini kan kita mau nyari gaya normal, bener ya? Nah, gaya normal ini kalau kita perhatian dari skema yang dibuat, gaya normal itu yang menarik ke atas, ke atas. Oke? Benar ya? Nah, kalau dari vektor kita tahu ini harus pakai cos. Oke? Pakai cos. Nah, cosnya cos berapa? Kalau kita perhatiin, kemiringan antara gaya normal dengan vertikal itu sama horizontal yang seperti ini itu 30 derajat. Nah, makanya kita pakailah cos 30 derajat. Kurang lebih seperti itu. Atau sebenarnya kalau kita pakai juga ini sama aja kayak sin 60 sama aja. Oke bang, makasih. Oke. eh karena waktunya mungkin udah habis, mungkin ini kita masih ada 2 nomor sebenarnya. Tapi ini nanti bakal dilanjutin, bakal kukirimin aja jawabannya karena belum sempat terbahas di sini. Sama tadi mohon maaf banget sebelumnya karena tadi banyak penjelasan mungkin yang sempat terbata atau ada yang salah. eh Feel free ya buat kalian untuk bisa langsung nanya. eh Nomorku ada di grup WhatsApp Bimbel juga. Cari aja atau ini bisa ditulis di sini langsung. Sorry. Sebentar ya. Oke. Nah, itu nomornya bisa langsung ditanya aja, WhatsApp aja ya, pribadi ataupun di grup. Kayaknya di grup enggak, mungkin WhatsApp pribadi aja. Tanya langsung, bebas mau nanya nomor berapa aja. Mungkin kalau ada penjelasannya yang kurang, eh, mohon maaf bila ada salah kata. Dan kalaupun ada kesalahan rumus, mungkin sekian aja dari gua. Semoga UTS kalian lancar. Dikembalikan sama Hania ya. Makasih.
Oke, thank you Bray atas pemaparannya. Gimana teman-teman? Bagus ya diskusinya. Terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi aktif dalam sesi bimbel kali ini. Terus jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah diberikan di kolom chat ya. Kemudian untuk sesi akhir itu ada dokumentasi, jadi teman-teman diharapkan untuk on cam dulu ya.